Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Ditemani dengan suara ayam. Kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan untuk November 2022 ya. Ini general reading, jadi bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Dan energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau kamu yang counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor ya. Dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, gimana energi kamu di November ini? Nah, Capricorn November 2022. Oke. Capricorn di sini ada friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Honestly, I'm the same as everybody but with different challenges. Jadi di sini aku ngeliat energi kamu bagus banget ya, Capricorn. Energi dimana aku ngeliat adalah energi tentang penerimaan ya. Kalau jalan hidup kita beda-beda, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu ya. Ada yang kita memang harus melewati jalan yang lebih sulit, ada yang enggak ya. Jadi di sini terlihat sekali ya energinya, dimana kalau kamu dulu sempat ya cemburu dengan orang ya. Aku ngelihat yang mungkin dia dalam hidup dia kayak lancar-lancar aja ya, kayak nggak ada beratnya gitu, apalagi ke dalam karir, keuangan, dan komitmen. Dalam percintaan kamu kayak kok orang-orang kok kayaknya nyaman ya, happy, bahagia, kok aku kayak gini banget gitu ya. Ada energi membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Namun aku ngeliat kamu belajar, itu adalah sesuatu yang salah. Kamu paham ini jalan yang memang harus kamu ambil ya, dimana sebelum ini aku ngeliat kamu pernah bersama orang yang salah, berteman dengan orang yang salah juga, yang memanfaatkan kebaikan kamu, dan kamu pahami ya, karena kamu dengan mereka jalannya berbeda. Jadi nggak bisa paksakan. Kalau mereka memang nggak bisa menghargai, ya bukan karena kamunya nggak berharga, namun kalian memang nggak bisa untuk dipaksakan. Kamu menemukan jalan yang kayak udah di kehidupan ini aku pengen fokus ke diri aku aja, kebahagiaan aku ya, apa yang buat aku bahagia, dan apa yang udah terjadi biarlah terjadi. Aku ngeliat pembelajaran ini benar-benar kamu ambil. Imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Dan ada regret, I know that I cannot change the past. Kamu belajar untuk memahami mau gimana pun yang menerima keadaan, karena penyesalan hanya bikin hidup kita makin hancur, makin menyesakan ya. Pride, I love myself and I see myself in everyone ya. Wow, aku ngeliat di sini kamu belajar memahami ternyata yang lalu adalah cara kamu kemarin mempertahankan ego aja yang nggak mau sakit dan nggak mau kecewa, dan ternyata ya nggak semuanya berakhir bagus ya. Dan semua kegagalan bukanlah sebuah kerugian. Di sini aku akan ngeliat kamu bakal sangat bersyukur dengan semua kesakitan yang pernah terjadi dalam hidup kamu ya, dan kamu gak akan kayak berusaha untuk menghindari apa yang buruk dalam hidup kamu. Kamu jadi lebih waspada ya, karena everything, apapun yang terjadi dalam hidup kamu yakin udah diizinkan Tuhan, dan ya memang harus terjadi. Dan ini kunci memang untuk hidup kita jauh lebih baik ya, lebih aman, menyenangkan ya, membahagiakan. So kita lihat oracle selanjutnya untuk Capricorn ya.
kucingku yang manjat-manjat, makanya aku liatin terus. Ya, the river movement, perubahan memang sedang mengalir deras banget di kamu Capricorn, apalagi kalau kamu Capricorn saat ini. Kamu sekarang ada di masa Sadisati. Kalau kamu tahu, itu adalah masa di mana Saturn atau planet Saturnus memang ada di kepala kamu, ya. Jadi ibaratnya masa yang cukup memang memberatkan secara perasaan dan emosi, ya. Namun sebenarnya inilah proses untuk menghilangkan yang nggak perlu dan melahirkan sesuatu yang baru. Kita aja yang nggak bisa melihatnya, karena saat kita diproses kesakitan, kita fokus di kesakitannya toh, tapi kita nggak fokus ke dalam diri kita sendiri. Ya, itulah kenapa banyak dari kita masih nggak benar-benar melihat apa yang terjadi dalam hidup selama ini. See, twin time, ada creation. Di sini ngasih lihat banget, ya, energi permulaan yang baru, tempat untuk kamu bermimpi dan menghasilkan hal-hal yang baru, terutama di November ini, ya. Capricorn, kamu bakal ngerasa jauh-jauh lebih baik, ya, karena ibaratnya apa yang udah terjadi kamu udah tahu harus gimana, ya sih, karena ini kayak refleksi atau hasil, oh aku pernah ngelewatin ini dulu, jadi ya udah, ya kamu udah tahu harus gimana menjaga, merawat diri kamu sebaik-baiknya kamu, sih. Dan celebration, okay. Dan di bottom of the deck ada iceberg atau submerge, sih, karena memang apa yang terlihat berbeda dengan apa yang benar-benar terjadi, ya, di bawah dari apa yang terlihat itu, seperti bongkahan es, ya. Banyak hal yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita, ya, cuman nggak kita sadari. Itulah kenapa aku ngelihat untuk kamu, terutama Capricorn, kamu akhirnya mensyukuri segala sesuatu yang terjadi saat ini. Jadi lebih kayak, syukurlah aku pernah sakit, pernah kecewa, dan pernah gagal sebelumnya. Jadi aku tahu sosok seperti apa yang aku inginkan, sosok apa yang memang untuk aku, yang sempurna untuk aku. Jadi aku nggak akan memilih orang yang salah lagi, karena cinta aku nggak mungkin bisa untuk orang yang nggak baik dan nggak tepat untuk kamu, sih, ataupun sebaliknya, ya. Dan juga kamu memahami mungkin waktunya memang nggak tepat untuk kalian berdua. Jadi ya benar-benar belajar ikhlas di sini. Itu yang aku lihat, ya. Kita lihat kartu tarotnya, ya, untuk Capricorn. Ada King of Pentacles atau The Emperor. Wow, bagus kartunya, ya. Ini adalah kombinasi Remi dan Tarot, ya. Jadi sini ngasih lihat banget energi seseorang yang lebih menghargai kamu, orang yang bisa adil secara emosi dan perasaan untuk kamu. Dia nggak akan mempermainkan kamu, dia nggak akan kasih permainan dalam hubungan di kalian berdua. Saat serius ya udah serius saja, ya. Itu yang dia mau, itu yang diharapkan. Dia nggak akan kayak mau dan nggak mau gitu, mau nggak mau gitu, nggak atau mau sih, pokoknya nggak jelas gitu, ya. Sih, ada Nine of Pentacles. Dia akan memperlihatkan ini yang dia inginkan, dia harapkan, dia tunjukkan ke kamu, seperti orang yang serve the meja. Bukan hanya ngasih lihat menunya sama kamu, namun juga dia ngasih lihat apa yang bisa dia sajikan ke meja. Maksudnya di sini adalah bukan hanya kata-kata dia, namun dia akan memberikan, menawarkan, dan mengajak kamu untuk sama-sama memenuhi table itu, memenuhi hidup kalian berdua. Dengan karena aku tahu apa yang aku mau, ini yang aku bisa berikan ke kamu, ini yang aku sajikan, dan ini adalah bukti nyatanya. Aku nggak main-main, aku pengen untuk serius. See, Three of Cups. Wow, energi cinta dan kasih sayang yang aku lihat sebelumnya mungkin dipengaruhi oleh energi seorang ibu atau energi
pemikiran dia atau energi memang kalian ada perbedaan yang cukup dalam prinsip hidup, agama, ataupun energi ibu yang tidak menyetujui sebelumnya. Namun aku ngeliat kamu bakal bertemu dengan seseorang yang bahkan orang tuanya bakal sangat sayang banget sama kamu, cinta sama kamu sih. Two of Pentacles. Untuk awal-awalnya memang takut ya, takut mungkin kamu mengecewakan anak mereka, ataupun orang tua kamu takut dia mengecewakan kamu. Namun ternyata lambat laun aku ngeliat sih ya, si perasaan mereka bakal terbentuk dalam sekali sama kamu. Saat mereka ngelihat kamu dari foto atau langsung, mereka akan tahu, oh ini orang yang layak untuk menjaga anak aku, orang yang bisa untuk selalu bersama sama aku gitu ya. Jadi memang orang yang tahu harus gimana dalam hidup ya. Jadi aku ngeliat keseriusan udah di depan mata ya. Jadi aku ngeliat kamu bakal diperkenalkan secara langsung ataupun tidak dengan orang tuanya ya, ataupun kamu akan memperkenalkan dia ke orang tua kamu sih. Ingat energinya terbalik, bisa terbalik sih. Jadi ada energi seseorang yang ingin melamar, ingin serius gitu ya. Jadi akan ada pertemuan keluarga, aku ngeliat entah di November ini atau paling lambat di Desember. Nggak perlu juga pertemuan, yang pastinya orang tuanya maksud aku, namanya pasti dia akan datang ke orang tua kamu kalau dia ingin serius, ataupun kamu yang bakal datang ke orang tua dia dan mengatakan, I'm serious, aku pengen serius dengan anakmu, aku bakal menjaganya, melindunginya ya. Jadi dia nggak akan main-main, dia bakal ngasih lihat kalau dia serius sih. Jadi kalau kamu berharap sesuatu yang berkomitmen karena kamu ngerasa kamu udah siap dan ini saatnya, ini memang saat yang tepat, karena aku ngeliat orang ini memang serius sama kamu. Dia nggak mau main-main, dia nggak akan mau buang-buang waktu dengan ngasih energi aku nggak mau, aku hanya mau, aku sibuk ini, aku sibuk itu, ego aku ini, ego kamu itu. Enggak, yang dia mau hanya kamu ya, cinta dan kasih sayang kamu tok, hanya untuk dia, that's it. Dia nggak ingin yang macam-macam, dia pengen untuk kamu selalu bersama dia dalam susah maupun senang, dalam sakit walaupun dalam sehat juga ya. Ini adalah bukti cinta dia untuk kamu, dan ini bukti dari ketulusan kamu. Karena kalau memang kamu dengan orang yang tepat, kamu gak perlu untuk berusaha keras, apalagi gak perlu untuk meyakinkan dia, karena dia bakal tahu tanpa perlu kamu bilang dia harus ngapain, dia tahu harus gimana. Itulah kenapa kalau kita harus berusaha keras meyakinkan seseorang kita berharga, berarti hubungan itu gak baik, dan kita kemungkinan bisa bersama orang yang gak untuk kita, tahu kita sebut bersama orang yang salah. Itulah kenapa kita perlu untuk rasional juga, kita harus jangan hanya pakai perasaan namun juga pakai logika. Karena energi Capricorn kalau sudah jatuh hati itu memang berat banget, dia bisa bertahan berkomitmen lama ya, dan keluar dari sana juga lama, dan bahkan biarpun udah pisah lama tetap masih bisa mengharapkan. Kenapa? Ya perasaan dia atau emosinya bisa udah kayak tercetak ibaratnya di kepalanya itu tentang semua yang pernah terjadi sama pasangannya. Itulah kenapa seorang Capricorn perlu sekali hubungan yang memang sehat untuk diri dia dan juga orang yang dia kasihi untuk pasangannya dia ya. Karena memang hubungan yang baik adalah yang menyehatkan satu sama lain, untuk kamu juga, untuk dia juga. Jadi so sweet dia, jadi mengarahkan banget ke percintaan sih. Dan juga karir kamu aku ngeliat sangat baik. Capricorn di November ini bakal melonjak naik ya, perlahan demi perlahan, karena memang dari pushnya, dari kayak ibaratnya starting point itu dari akhir Oktober ini memang bakal naik perlahan-lahan dan gak akan bisa drop lagi. Aku lihat bakal terus naik keuangan kamu dari sumber manapun, karena aku ngelihat secara materi kamu akan mampu di sini. Jadi nggak perlu untuk takuti itu semua ya, takut maksudnya ke depannya gimana, karena aku ngelihat rezeki kamu membaik dan karir kamu juga. Selama kamu makin bahagia dengan diri kamu sendiri di kerjaan yang memang membahagiakan kamu, ikhlas, kamu gak akan pernah merasa berat dan kamu akan dapat hasil yang luar biasa.
Oke, untuk percintaan kita bakal fokus di pembacaan khusus cintanya kamu nanti ya, setelah aku bikin video semua yang general. Oke, jadi silahkan kamu tunggu aja ya. Aku harap ini membantu Capricorn. Thank you so much for watching. Doa terbaik ya untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.